Kasus Mario Teguh dan Aryo Kiswinar makin panas saja. Munculnya Deddy Corbuzier yang menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kian menambah panas perseteruan seputar masalah private yang kini telah terlanjur hadir di berbagai media. Namun di antara pusaran masalah yang kian melebar, kemanakah sosok Ibu Aryani yang menjadi sosok kunci permasalahan yang mengetahui kisah sebenarnya yang melibatkan putranya Kiswinar dan Mario Teguh sang mantan suami. Apa yang membuat Ibu Aryani masih tak ingin tampil berbicara di hadapan publik? Inilah penelusuran tim intens mencari keberadaan Kiswinar dan sang ibunda. Assalamualaikum. Selamat malam. Sesuai kebutuhan. Ibu Aryani memohon maaf kepada teman-teman wartawan tidak bisa muncul karena kalau ketemu teman-teman wartawan mau tidak mau harus menjawab apa yang dinyatakan oleh Pak Mario. Akhirnya Pak Ferry, nanti saya seperti orang-orang yang di pasar impres berantem di depan umum. Kan nggak bagus, kan masalah itu kan sudah lama sekali saya sudah lupa, sudah basi. Ya kan? Jadi buat apa? Jadi begitulah, jadi tolong jangan diganggu Ibu Aryani. Sementara Ibu Aryani masih tak ingin tampil ke media menjelaskan duduk persoalan agar cepat selesai, saling somasi dari berbagai pihak semakin tak terbendung. Kemarin menanggapi somasi yang dilayangkan pihak Mario Teguh kepadanya, Deddy Corbuzier tampil dengan menggandeng Hotman Paris Hutapea. Tak takut dengan somasi Mario Teguh, Deddy pun menuntut pihak Mario Teguh untuk tampil dan berbicara bersama di media. Coba beliau tunjukkan kebenaran, tunjukkan bahwa beliau memang benar-benar super, memang benar-benar orang yang luar biasa yang dihormati masyarakat. Kalau memang mau bicara, kalau memang mau mengatakan apa yang benar, apa yang salah, tidak perlu di tempat tertutup. Kita bertemu, saya dengan Bang Hotman, beliau terserah dengan siapa, kita bicara, saya dengan Bang Hotman, beliau dengan siapapun terserah, atau di depan media, ayo kita buka semuanya biar masyarakat mengetahui siapa sebenarnya seorang Mario Teguh. Ya nggak bisa, ini nggak ada secara. Kalau kasus privat itu harus tertutup. Sampai nanti jadi kasus juga sidangnya akan tertutup. Jadi nggak bisa secara ini maunya begitu, nggak bisa, ada undang-undang dan peraturannya nanti. Harapan kita untuk masalah ini ya, belum kasus ya, masalah ini ya sudah biarin aja. Ada orang mau cari panggung, ada yang dengan berapi-api menjelaskannya, ada yang akhirnya salah ngomong, ya kan itu ya biarin aja, itu masalah mereka. Ya pertanyaan saya berlebihan nggak sih, saya pengisi acara ada somasi ke saya? Juga lumayan hebat, orang yang hebat untuk menangani semua kasus, apalagi kasus yang kayak begini. Aduh, ini mah ecek-ecek kali buat Bang Hotman. Deddy sejak menerima Kiswinar tampil di acara yang dipandunya memang cukup antusias mendengarkan segala curahan hati Kiswinar. Entah karena apa, namun kemarin saat dikonfirmasi, inilah jawaban Deddy sampai berlinangan air mata terkait alasan kuat yang membuatnya berani membela Kiswinar. Ini yang Anda nggak tahu, Kiswinar telepon saya, malam-malam telepon. Nah, Om, kenapa jadi begini? Kok jadi begini? Ibu saya Om, kesian. Kan ibu saya nggak diambil dari jalan Om. Coba. Sedih nggak coba? Ini saya ngomongin mau nangis. Saya 7 tahun Om digendong. Ini saya mau nangis karena saya seorang ayah. Om, saya 7 tahun Om, saya dipeluk, saya digendong, saya disomasi Om sekarang.
Saya takut. Beliau orang hebat. Saya siapa, Om? Tanya Kiswinar. Saya bilang sama dia, Kiswinar, kamu gak usah takut. Kamu anaknya atau bukan anaknya, saya belain kamu. Kamu anaknya atau bukan anaknya, saya belain. Biarin aja karena memang kan persepsinya beda. Di sana entertainer. Kalau perlu ada lempar-lemparan botol, lempar-lemparan kursi makin seru kan gitu. Kalau entertainer kan begitu. Gitu. Jadi kita akan meredam atau mengembalikan semuanya ke ruang privat. Lalu di tengah kasus yang kian memanas, apa yang membuat Kiswinar dan Mario Teguh tak kunjung melakukan tes DNA seperti yang dituntut Mario Teguh kepada Kiswinar sejak muncul pertama kali di televisi awal bulan September? Benarkah kini Kiswinar telah menyetujui untuk tes DNA? 22 tahun kami menikah, saya dengan Ibu Lina menahan supaya ini tidak keluar, jadi saya confirm. Kiswinar, yuk hubungi saya, yuk kita tes DNA untuk menaruh masalah ini segera di belakang kita supaya bisa segera move on. Kita tes DNA sebagaimana yang saya sudah minta lebih dari hampir seperempat abad yang lalu. Nggak efektif lagi karena ini kan sudah menimbulkan pro kontra. Di IG saya aja yang bukan orang yang punya masalah sampai pro kontra. Terus Pak Mario juga kan sampai menghentikan acara nasihat-nasihat karena di antara para followers itu timbul pro kontra. Jadi kalau kita yang menasihati Pak Mario, tes DNA ini sudah tidak efektif lagi pada situasi yang kacau balau seperti ini. Karena apapun hasilnya nanti ada pro kontra. Kan mahal itu tes DNA itu. Oh, kalau beliau mau, saya bayarin tes DNA-nya deh. Deddy Corbuzier mau membayar uang dokternya. Kalau Mario Teguh merasa kehilangan income, habis waktu, jadi tertunda, so golden waste-nya, saya ganti honornya agar dia mau untuk tes DNA. Meninggalkan kasus Mario Teguh, banyak artis fokus memberi perhatian pada bencana banjir bandang Garut. Seperti apa Daus Mini dan kawan-kawan yang sampai turun langsung ke Garut untuk menghibur para korban banjir bandang yang telah kehilangan rumah dan juga orang-orang tercinta. Bagaimana pula riuhnya aksi penggalangan dana artis-artis sampai turun ke pasar untuk mengamen? Simak sesaat lagi, hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Selain kasus Mario Teguh dan Kiswinar, inilah aksi nyata sejumlah artis yang peduli pada korban banjir bandang di Garut, Jawa Barat. Tak hanya melihat langsung kondisi para korban, seperti apa saat Daus Mini dan kawan-kawan mencoba menghibur untuk meringankan beban derita para korban banjir bandang di tenda pengungsian? Benarkah Daus Mini sampai iba melihat bayi yang baru berusia 40 hari turut menjadi korban banjir bandang? Dan seperti apa pula aksi kepedulian para artis hingga anggota geng Serigala di sinetron Anak Jalanan yang sampai mengumpulkan dana sambil mengamen di pasar tradisional.